Dalam cuitannya di akun Twitter pribadinya, Mahathir mengakui bahwa negaranya telah cukup tertinggal. Yang sekarang ini, kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita. Assalamualaikum, hai, bertemu kembali dengan saya. Indonesia dan Malaysia adalah dua negara tetangga yang memiliki sejarah hubungan yang panjang. Meskipun terkadang terjadi persaingan dan perbedaan pendapat di antara keduanya, namun tidak dapat disangkal bahwa banyak pejabat Malaysia mengagumi pembangunan yang telah dicapai oleh Indonesia. Salah satu faktor utama yang membuat banyak pejabat Malaysia mengagumi pembangunan Indonesia adalah pertumbuhan ekonominya yang pesat. Indonesia adalah salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan menjadi anggota G20. Keberhasilan dalam mengembangkan sektor-sektor seperti manufaktur, pertanian, dan pariwisata telah menarik perhatian banyak negara tetangga, termasuk Malaysia. Banyak pejabat Malaysia mengakui bahwa Indonesia telah berhasil dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pertumbuhan ekonomi yang konsisten. Selain itu, Malaysia juga mengagumi upaya Indonesia dalam melestarikan dan mempromosikan budaya dan pariwisata. Destinasi wisata populer seperti Bali, Yogyakarta, dan Jakarta telah menarik banyak wisatawan Malaysia yang menyumbang kepada pertumbuhan industri pariwisata Indonesia. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam mempromosikan pariwisata berkelanjutan dan pelestarian lingkungan juga mendapatkan penghargaan dari banyak pihak. Kerjasama antara Indonesia dan Malaysia juga merupakan hal yang patut diapresiasi. Kedua negara telah bekerja sama dalam berbagai bidang, termasuk perdagangan, investasi, dan keamanan regional. Keterlibatan aktif Indonesia dalam ASEAN, Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara, juga memiliki dampak positif dalam mempromosikan stabilitas dan kerjasama di kawasan ini. Namun, tidak dapat diabaikan bahwa terdapat juga beberapa perbedaan pendapat dan persaingan di antara kedua negara. Terkadang, isu-isu seperti batas maritim dan hak-hak suku bangsa dapat menciptakan ketegangan dalam hubungan bilateral mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa kedua negara telah berusaha untuk menyelesaikan konflik ini melalui dialog dan diplomasi. Pada akhirnya, meskipun terdapat tantangan dan perbedaan di antara Indonesia dan Malaysia, banyak pejabat Malaysia mengakui prestasi dan perkembangan positif yang telah dicapai oleh Indonesia dalam berbagai bidang. Hubungan baik antara kedua negara ini akan terus menjadi prioritas untuk mempromosikan stabilitas dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara. Indonesia, sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, telah menarik perhatian banyak pemimpin dan pejabat dari negara tetangga, termasuk Malaysia. Kemajuan ekonomi, perkembangan infrastruktur, serta stabilitas politik di Indonesia telah mendapatkan pengakuan global yang semakin besar. Dalam artikel ini, kita akan melihat 3 pejabat Malaysia yang telah secara terbuka mengagumi pembangunan positif yang terjadi di Indonesia. Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad memuji Indonesia, termasuk di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dalam cuitannya di akun Twitter pribadinya, Mahathir mengakui bahwa negaranya telah cukup tertinggal dari Indonesia dan Vietnam dalam hal pembangunan. Yang mana malu besar, maknanya malu besar, ianya merupakan kapal yang melambangkan malu besarnya rakyat Malaysia. Yang sekarang ini, kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita. Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah. Sebagai negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah, masyarakat yang kurang maju, kitalah yang paling maju di kalangan rumpun Melayu dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kita malu, kita malu oleh kerana kapal yang dibeli dengan duit rakyat Malaysia yang 1,000 juta itu telah ditahan oleh Indonesia dan ditayang dalam televisyen dan berita mereka sebagai satu trofi yang menunjukkan betapa pemerintahan dan pentadbiran Malaysia telah hilang hala tuju dan hilang segala prinsip dan arah.
Indonesia mengambil alih tempat Malaysia. Ketika saya bertemu dengan bekas menteri-menteri di Indonesia 2 hari yang lalu, saya beritahu mereka, kenapa kamu ambil alih tempat Malaysia? Dia kata, tempat apa Pak? Dulu kami negara yang paling terkenal lawan rasuah. Sekarang negara yang paling terkenal lawan rasuah diambil oleh Indonesia. Kami mengambil alih tempat Indonesia. Dulu Indonesia negara yang paling rasuah, sekarang Malaysia ambil alih. Malaysia pula negara yang paling rasuah sekarang ini. Tahniah kepada Malaysia kerana ambil alih tempat Indonesia. Bekas menteri yang saya bercakap itu, lepas pilihan raya dia diberi senarai oleh partinya untuk jadi menteri. Jokowi menghantar nama-nama cadangan parti-parti politik kepada KPK. Bila KPK menapis, 2 bekas menteri itu tak layak jadi menteri kerana dia bertaraf merah, kad merah. Ini mencerminkan tekad Malaysia untuk menjalin hubungan ekonomi yang lebih erat dengan negara tetangga yang begitu penting ini. Pujian dari para pejabat Malaysia ini mencerminkan pentingnya hubungan bilateral antara kedua negara dan harapan untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Meskipun ada sejarah persaingan dan konflik di masa lalu, kedua negara ini telah belajar dari masa lalu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ini adalah contoh positif dari bagaimana negara-negara tetangga dapat membangun hubungan yang saling menguntungkan dan berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara.